Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kesempurnaan hidup aktris Sandra Dewi yang bercerita dongeng Cinderella terancam hancur berantakan. Setelah sang suami Harvey Muiz yang jadi tersangka korupsi tambang timah senilai 271 triliun rupiah dan mendekam di sel tahanan, kini dua mobil mewah pemberian sang suami disita negara, yakni Rolls-Royce Cullinan seharga 15 miliar rupiah dan Mini Cooper seharga hampir 1 miliar rupiah. Kemarin, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah Harvey Muiz dan Sandra Dewi di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil yang merek Rolls-Royce sama Mini Cooper. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, kayak CCTV, komputer, dan sebagainya. Lantas Sandra Dewi menyaksikan saat rumah mewahnya digeledah dan kedua mobil pemberian suaminya itu disita negara. Pasalnya Mini Cooper adalah mobil impian Sandra Dewi yang dibelikan Harvey Muiz. Sedangkan Rolls-Royce merupakan hadiah dari Harvey Muiz saat Sandra Dewi berulang tahun ke-40, 8 Agustus 2023 lalu. Dan hanya sedikit orang di Indonesia yang memiliki mobil Rolls-Royce Cullinan. Dari HMU sendiri Pak, atau ada orang lain Pak? Tentu dari orang lain ada, tapi kalau dari keluarganya saya tidak ada laporan ya mengenai itu ya. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun ya udah it's okay. Karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. It's okay to be not perfect. Kalau Sandra Dewi baru saja kehilangan 2 mobil mewah pemberian suami yang disita negara, penyanyi dangdut Siti Badriah terancam kehilangan suami gantengnya Krisdiana Baharudin. Isu ini mencuat lantaran netizen khawatir Krisdiana terlibat cinlok atau cinta lokasi dengan Angela Gilsya, lawan mainnya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Selain sering adegan mesra di depan kamera, Krisdiana dan Angela juga sering hangout dan ngonten bareng di belakang layar. Netizen yang tak terima Siti Badriah bakal dihempaskan Krisdiana dan berpaling ke Angela Gilsya pun mewanti-wanti sang biduan. Lantas, bagaimana reaksi Sibat mengenai isu cinlok sang suami dengan lawan mainnya di sinetron? Bagi ke teman-teman lokasinya aja gitu. Kalau untuk kecurigaan takut cinlok mah nggak ada sama sekali. Mereka pasti profesional lah gitu. Mereka tahu batasan-batasannya juga gitu. Jadi ya aku percaya aja sama mereka berdua. Gitu. Siti selalu mendukung apapun yang gue kerjakan. Dia nggak pernah membeda-bedakan atau nggak pernah memilih-milih apapun yang itu bagus atau positif untuk suaminya lakukan. Kayak sinetron ini juga. Meski tidak takut suaminya bakal cinlok sama Angela Gilsya, Sibat mengaku sering datang ke lokasi syuting sinetron untuk memantau gerak-gerik sang suami. Datang ke lokasi syuting gitu, minta terus, kamu sini dong gitu. Karena kan si Randy John kan, si Glenn kayaknya suka ke situ kan, jadi dia suka iri. Aku nggak punya istri deh, istri aku kemana sih nggak pernah kesini gitu. Jadi ya kayak gitu. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Dikenal sebagai aktris papan atas dan sempat dijuluki Ratu Sinetron Indonesia dengan honor termahal, ternyata tak serta-merta membuat Nikita Willy menjadi wanita manja. Buktinya setelah resmi dinikahi Indra Priawan dan melahirkan buah cintanya Baby Isa,
Nikita memilih rehat jadi artis dan fokus menjadi istri dan ibu demi membesarkan baby Isa tanpa bantuan babysitter. Ya, cara Nikita Willy membesarkan dan mengasuh anaknya seorang diri memang patut buat diacungi jempol. Pasalnya Nikita yang dulu dikenal sebagai anak manja, kini malah jadi pro mengurus anak tanpa bantuan siapapun. Bahkan tak hanya mengasuh anaknya, Nikita Willy juga selalu effort memasak sendiri makanan untuk baby Isa, serta suaminya tanpa bantuan ART. Wajar jika Nikita Willy melakukan itu semua seorang diri. Pasalnya dalam agama Islam, seorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah hingga mengurus anaknya sendiri itu lebih baik dari apapun. Hal ini juga pernah Nikita Willy tanyakan pada Ustadz Felix Xiao dalam sebuah podcast. Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers. Aduh capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah? Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya. Oh. Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat tidak suka merepotkan istrinya sebagai gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik.